kembali dengan kita di Cupi Pop, cuap-cuap rumpi K-pop. Ya, sesuai judulnya ya guys, hari ini bahas tentang sedih gak sih ditinggal Idol Wamil. gitu. Tapi tenang aja, kita nggak hanya bahas tentang idol aja, tapi ntar semua artis ya, namanya juga artis Korea bakal kita bahas dan kita kupas secara tajam. Setajam. Bukan. Pip. Gitu. Jadi karena ini bahasnya tentang Wamil gitu kan. Sebenarnya aku mau tanya dulu, Kak Anti. Ya. Oh iya, lupa dulu kenalan. Jadi Iya. minggu ini teman aku, kalian pasti udah tahu dengan suara aku, suara yang sangat seksi ini. Ini adalah Lia, Oke. Anglia. Dengan hari ini aku ditemenin sama Anti. Iya, jadi hari ini kita mau bahas Wamil. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu, Kak Anti udah pernah belum idolnya Wamil gitu? Atau artis favorit kamu Wamil gitu? Kayak aku belum sih, karena idol favorit aku nih masih muda-muda banget nih kali ya. Emang kamu lahir tahun berapa sih? Kayak sok muda banget. 2002. Oke, jadi karena hari ini bahasnya Wamil kan kelihatannya agak serius banget nih. Padahal kan kita bahasnya tentang idol K-pop dan artis-artis Korea sama aja sih, nggak Wamil kayak gitu. Dan apa sih sebenarnya Wamil itu kan? Kita kasih knowledge dulu nih buat teman-teman langit musik gitu Iya, kan, boleh sama banget. Kopa Cinggu gitu. Boleh. Coba deh, apa nih kan Kak Anti ini udah kayaknya udah expert banget di bidang perwamilan dan persejarahan Korea. Lebih ke arah aku sudah belajar ya. Oh iya, pressure nggak? Lumayan. Jadi oke, boleh jelasin dulu nih Kak, Iya. apa sih Wamil tuh gitu? Jadi, serem banget Kak, udah kayak pelajaran. Iya. Jadi wajib militer itu sebenarnya udah pengen dibentuk dari lama banget Kak. Oh, apa tuh? Selama apa sih? Lama banget, dari tahunnya 1918 hingga 1392. Oh, sebelum merdeka ya? Iya. Kebetulan soalnya aku tahunya Indonesia sama Korea itu merdeka di tahun yang sama. Wow, sebelum itu ya. Terus lanjut. Jauh. Nah, dulu itu Wamil itu nggak cuma buat laki-laki nih kali ya. Oh, oke. Wamil itu juga buat perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan itu semuanya wajib untuk mengikuti militer dari usia 16 sampai 60 tahun. Oh, Wah, jadi sampai tua ya. iya, kalau sekarang kan beda kan peraturannya kayak Iya. untuk laki-laki yang sudah legal, umurnya legal Iya. Korea kan 20 tahun Iya, di umur sampai Korea. 28. Ya, 8 tahun Iya. setelah itulah pokoknya. Gitu. Hampir 1 dekade gitu. Iya, Apa lagi tapi nih? peraturan yang sekarang ini dikenal sama kita nih, Ya. itu baru disahkan setelah Korea merdeka gitu. Oh, jadi setelah merdeka tuh ada peraturan baru kayak gitu. Apa tuh Iya. kira-kira gini deh, secara singkatnya apa perbedaan Wamil sebelum Korea merdeka dan yang udah di zaman sekarang nih, apa nih kira-kira? Secara Itu garis sih. besarnya. Secara garis besarnya itu perbedaannya adalah ketika dia belum merdeka dan masih nyatu nih sama Korea Utara, Ya. itu Wamil itu wajib dan cewek cowok harus ikut. Oh ya, jadi perbedaannya di semua kalangan, maksudnya kayak nggak mandang cowok aja, tapi cewek dan anak-anak sampai yang udah berumur pun harus Wamil Iya. gitu. Rentang Oke. waktunya lebih panjang. Ya, ada rentang waktu. Berapa tuh? Kalau sebelum kan kalau sekarang kan 18 bulan ya setahu aku. Wah, kebetulan dari sumber yang saya baca Oke. nggak ada tulisannya tuh. Oke. Iya. Jadi kalau misalnya sekarang cuman laki-laki terus dari umur 20 tahunan ya Iya, sampai muda legal. 28 tahunan, dan itu juga sebentar. Berarti secara garis besarnya perbedaannya itu cuman di umur sama lama waktunya. Iya, betul. Oke. Ya, cukup menarik ya. Nggak kebayang kalau misalnya cewek juga ikut ngamil tuh gimana tuh? Ya, rambutnya sekamu gitu sekarang. Oh, oke. Kenapa rambut aku? Cocok banget. Oh, Jadi halo Dek. halo Bang. Halo Bang. Oke, baik. Nah, ngomongin nih, kan main topik kita kan sedih gak sih ditinggal idol Wamil. Nah, sepengalaman aku nih, kan maksudnya aku udah suka K-pop kan lumayan lama nih Kak Anti. Kak Anti juga suka K-pop udah lama banget kan. Cuman dulu aku merasa kalau misalnya dulu itu aku punya bias tuh, aku pertama kali ngerasain punya bias idol Wamil itu zamannya Siwon Suju. Ya, Itu lama banget sumpah. emang Nah, jadi tapi dulu perbedaannya sama sekarang. Jadi dulu kalau misalnya dulu
idol wamil itu udah dianterin nih wamil nih, udah nggak ada lagi tuh beritanya sampai dia keluar. Jadi kayak bikin kita lupa gitu dan mencari bias baru. Bener. Biasanya mereka langsung hilang gitu Iya, aja langsung kan. hilang kayak kalau yang sekarang tuh udah enak. Sekarang ini idol wamil gitu udah ada jadwal mereka liburannya. Maksudnya kayak bukan liburan sih, apa sih nyebutnya ya, kayak Iya, dia boleh mengambil izin cuti nggak sih namanya? Cutinya itu totalnya 30 hari sepanjang dia wamil. Oh iya, jadi kalau wamil sekarang tuh 18 bulan nggak sih? Iya, 18 Kurang lebih bulan. 18 bulan. Nah, jadi selama 18 bulan itu, which is hampir setahun hampir 2 tahun ya? nggak sih? Setahun. Iya. Iya. Ya hampir 2 tahun gitu. Nah, selama periode itu mereka boleh ngambil cuti 30 hari. 30 hari. 30 hari. Oke, Betul. bebas tuh ngambilnya hari apa Kayaknya aja sih gitu. bebas ya. Oke, biasanya tapi apa namanya? Itu termasuk hari-hari libur, misalnya hari nasionalnya gitu. Wah, nggak tahu tuh. Oh, kurang tahu. Aku nggak tahu sedetail itu, tapi intinya dituliskan bahwa mereka boleh cuti sebanyak 30 hari. Oh, Mungkin oke. ya harus ada alasan yang kuat kali ya untuk Ya, mereka mungkin. bisa cuti. Oke. Soalnya aku ngelihat maksudnya kayak ini bukan bias aku, tapi beberapa idol yang aku lihat gitu kan, kayak kalau baca berita di Copa Max ya Betul. guys, di Instagram tuh banyak banget berita kayak misalnya idol ini lagi hangout nih sama member grupnya, atau lagi pulang hari libur nasional mereka tuh, salah satunya yang sering itu Chuseok gitu kan, hari liburnya gitu kan. Jadi banyak lah istilahnya update-update, dan mereka tuh masih bisa update Instagram. Iya. Terus tuh ada, kalau nggak salah aku diingetin sama teman kita di kantor juga, kalau misalnya mereka tuh kayak udah kayak punya kayak fan cafe Oh, gitu. iya, Jadi mereka bisa update bener-bener. surat atau apapun update Bisa tentang mereka di dianterin surat militer. Iya, enggak, jadi kayak Fans bisa nggak? iya, jadi dia itu emang disediakan platform kayak fan cafe gitu. Jadi dia kayak fan cafe idol group gitu. Jadi kamu bisa update di situ. Jadi orang-orang yang maksudnya kayak dari luar, misalnya kayak yang ya di militer kan aksesnya minim ya. Jadi Iya. bisa tuh ngasih update, nih gue lagi begini nih gitu, sama fans-fansnya gitu. Biar fansnya nggak lupa. Iya, biar Gitu. nggak nyari bias baru kayak Kayak Mbak zaman Anlia ini ya. kayak zaman dulu tuh langsung tuh Siwon masuk wamil, gak ada beritanya ngapa-ngapain tuh orang tuh udah tuh langsung oleng kemana-mana. Pulang-pulang Siwon kayak siapa itu? Dia udah nggak kenal nih. Bercanda. Fans yang mana nih gitu kan? Gitu. Cuman menurut aku sebenarnya wamil itu tergantung orang sih. Kalau aku merasa itu bukan hal yang menyedihkan. Cuman emang menyedihkan sih. Maksudnya kita jadi jarang ngelihat updatean mereka. Iya. Maksudnya kayak tidak sesering pas mereka belum masuk wamil kayak gitu. Cuman tenang aja guys. Setahun ya, hampir 2 tahun itu tidak lama, tidak terasa. Jadi tunggulah ya ayang kalian keluar wamil ya. Iya, Karena bener. biasanya nih idol yang habis wamil tuh wah auranya. Wow, Meledak-ledak tuh kayaknya. suami Abel. Aduh, kan rambutnya kan cepat Oh gitu. iya. Terus kayak langsung laki banget gitu. Kayak idaman mama papa banget Iya, gitu ya. calon Mertua. menantu idaman, Bu, gitu. Iya, betul. Jadi kayak kebanyakan tuh karena kan sebenarnya image idol Korea itu kan kayak flower boy, iya, gemes, kyo, gitu. Tapi Iya. habis keluar dari wamil tuh langsung Laki. gitu. Iya. Bukan berarti mereka sebelumnya nggak laki, cuman iya. kayak lebih manly dan macho gitu. Bener. Ya nggak sih? Selera ibu-ibu. Kamu sekarang biasanya siapa? Bias aku adalah Ultimate-nya? Satu aja ya. ya udah Aku udah tahu kamu aku mau udah nyebut mikir banyak. 2. Ya udah, Satu Najemin. Najemin sekarang umurnya berapa? Umur Koreanya? Berarti 24 dia 24. sekarang. Ya 4 tahun Belum lah, lagi. 4 tahun lagi. Siapin hati ya. 4 tahun lagi kayaknya kurang lebih itu ya ayang kamu mau wamil. Semoga aku udah punya ayang di dunia nyata ya. Oh, ya. Jadi nggak galau-galau banget gitu ditinggal ayangku yang itu. Ya, siapin lah mental gitu kayak karena bakal sedikit sih update-annya, cuman kalau aku ngelihat dari idol sekarang yang udah maksudnya kayak udah bisa update Tetap di Instagram update ya. Cuman kayak sesering itu. Jadi ya siapin aja hati, jiwa, Naga. raga. Betul. Nah, Tapi nih ngomong-ngomong Najemin mau wamil, apa tuh? kakaknya nih udah mau wamil. Aku tahu. Udah potong rambut, Say. Iya, Udah potong rambut. lucu.
Kok lucu? Maksudnya Maco dong. bagus gitu. Oh kayak cimol ya. Bulet. Oh, lucu. Iya sih. Jadi baru-baru ini guys ada Kai EXO yang bakal wamil gitu. Iya. Jadi hari ini tanggal berapa ya? Oh dia 2 hari lagi wamil karena tanggal 12 kalau nggak kata iya kan 11 atau 12 gitu. Dia akan masuk ke camp militer gitu. Ini gebrang Iya, ini kita guys. barusan nganter Kai nih guys. Iya. Dia Kai gitu. Belum sih belum. belum. Ih, parah Ih. banget. Gak maksudnya kita lihat sikon tuh. Kita nggak mau hal-hal yang buruk terjadi dengan Kai. Jadi kita cek Lihat dan dulu, recheck iya, dulu benar. tempatnya, gerbangnya kotor Kuat nggak nggak nih? Iya kuat gak nih untuk menahan gitu kan. Jadi kita harus mastiin hal-hal baik yang akan menyebut Kai di camp militer. Jadi itulah kenapa kita berada di depan gerbang ini guys tuh. Kalian bisa lihat tuh. Betul. Gitu. Nah, by the way ngomongin Kai juga ya. Kemarin itu kan sempat ada Apa nih? kayak ada sedikit bukan isu sih, kayak ada sedikit Perdebatan. sedikit perdebatan kecil nggak ya? Ya Lumayan perdebatan rame. lagi antara ya para fans ini dan karena sebenarnya itu dipicu karena jadi Kai ini ya sebenarnya ini bukan salah siapa-siapa ya, Iya, karena ini kesalahpahaman. Ini hanya kesalahpahaman dan ya biasalah yang namanya K-popers ya diperkaru dengan war kiri kanan gitu. Jadi Bener. Kak Anti tahu nggak apa? Tahu apa tuh? Coba. Ini yang masalah antara Kai, SM dan Biro militer. Militer. Ya, bukan masalah sih, lebih ke kayak itu tadi kesalahpahaman. Kesalahpahaman, betul. Jadi Kai ini kan seperti yang kita tahu idol-idol yang kelahiran 94 itu kan udah mentok banget dan harus tahun ini banget benar. wamil gitu kan karena udah mencapai usia udah yang ujung banget lah, nggak bisa nolak lagi lah gitu kan. Jadi Kai ini kan baru-baru ini sering banget, dia kan baru ini comeback dan beraktivitas sama EXO grupnya. Betul. Jadi ini tuh sebenarnya beneran berita yang kayak bener-bener menggemparkan dan tiba-tiba banget sih buat kita semua ya. Apa kata Mbak Hanwu besok Bang Kai wamil? Iya benar. Udah besok tuh Pak. Berarti 11. Emang besok 11 ya? Oh, sorry aku seingat aku 12. Iya gitu. Ya udah. Habis itu Kai ini karena udah ada tuh statement kalau dia bakal wamil dan dia langsung live tuh malamnya kan. Dia ngasih tahu fansnya gitu. Maksudnya kayak dia kaget nih dengan berita aku bakal ini. wamil nih guys dan dan dia emosional, dia sampai kayak aku kaget. Dia tuh kaget sebenarnya kayak aku nggak tahu kalau misalnya dia bilang aku nggak tahu kalau misalnya ini tuh bakal tiba-tiba gitu. Nah, setelahnya keluar statement lagi dari SM Entertainment ya. Si agensi Pink ini, Pink Blood ini, dia bilang kalau misalnya sebenarnya di statement itu yang kurang lebih dia bilang kalau ada ya katanya peraturan baru kayak gitulah yang membuat sebenarnya kayak ini ya kayak cepat-cepat lah jadi mendadak gitu. Jadi mendadak lah kayak gitu kan. Gitu udah war berita segala macam gitu ditanggepin lah itu sama si Biro militernya dia ini klarifikasi. Apa perlu kita baca nih di Kopamax ya guys di Instagram. Promosi dulu. Promosi nih, free promo. Bentar dulu. Yang Kai wamil bentar aku masih jauh agak ya? masih iya karena guys Kopamax itu portal berita Korea yang up to date. Jadi setiap menit setiap jam itu banyak berita guys. Jadi kita scroll banyak gitu. Jadi follow untuk berita up to date Korea ya. Mana nih? Ya? Itu udah berapa hari yang lalu, makanya kayak udah agak bawah saya. Bentar ya, tapi aku ingat banget. Sambil nunggu nih. Iya, boleh. Kenapa nih Kanti? Katanya Kai ini makin kaget lagi dan fans-fansnya masih makin kaget. Kenapa tuh? Katanya dia mau tour bulan Agustus menurut teman aku yang EXO-L. Oh iya, kenapa tuh? Apa lagi? Iya, dia mau tour bulan Agustus dan juga bakal ada comeback EXO bulan Juni. Tapi kabarnya itu udah syuting musik video nggak sih? Udah kan? Iya, tapi kan maksudnya mungkin untuk promosi gitu-gitu kan. Oke. Makanya makin mengagetkan lagi nih buat si fans EXO-L dan juga mungkin dari Kai-nya sendiri. Betul. Oh ini nih.
Nah, karena ada statement yang itu, jadi sih, nah ini pihak militer klarifikasi terkait tanggal wajib militer KAI EXO. Nah, jadi itu kata dia tuh KAI ini, maksudnya bukan KAI, maksudnya iya KAI dari pihak SM Entertainment ini udah istilahnya tuh menolak ya, mengajukan memundurkan. penundaan tuh sebanyak 5 kali. Udah tenggatnya lah 5 kayak gitu selama udah maksimal. waktu ya udah maksimal banget 5 kali dan selama dalam 2 tahun itu. Jadi 2 tahun periode itu kan sebenarnya kayak itu ternyata berarti 2 tahun berarti dari 2021 tuh sebenarnya udah dipanggil untuk wamil. Nah, tapi dalam 2 tahun ini kan ada kayak istilahnya tuh kamu bisa menolak itu sebanyak berapa sih kemarin bahan lu bilang? Oh, aku tahu. Iya 5 tapi 3. Dua kalau nggak salah aku dua dia bisa menolak, tapi 3-nya itu karena alasan kesehatan, sakit kesehatan atau apalah itu gitu kan. Jadi ya total 5 lah istilahnya kayak gitu. Nah, karena ini tuh udah mentok banget, udah 5 kali, jadi emang kayak ini udah harus cepet-cepet nih masuk militer karena takutnya udah nggak keburu lagi, karena kan udah harus banget ya semuanya. Bener. Di Idol kelahiran tahun 94 itu hari ini nggak, maksudnya tahun ini gitu lah, pokoknya secepatnya lah kayak gitu kan. Nah, itu yang membuat sebenarnya tuh kok ada pada saling klarifikasi nih, ada apa nih. Nah, kemarin itu jadi tuh pada fans tuh ada yang gimana nih SM, masa ngomongnya beda banget sama sampai biro militernya klarifikasi. Ternyata itu aku nggak tahu sih apa yang terjadi. Maksudnya itu kan negara orang ya, atau aku salah ngomong. Cuman katanya itu ada peraturan yang berlaku di setiap daerah yang berbeda. Iya, awalnya tuh peraturannya tuh beda-beda kan Kak. Iya. Cuman baru dari tahun berapa? Enggak, semenjak ada kejadian guys yang baru-baru ini juga loh terjadi. Dasar lu ya Besti. Iya Besti. Jadi jangan disebutin dulu Bestinya enggak. Jadi kan baru-baru ini kalau kalian ngikutin tentangnya perwajib militeran Indonesia lagi, Korea Selatan. Jadi kemarin itu ada kasus di mana calo wamil tuh yang kamu bisa nggak wamil atau diringankan wamilnya bayar ya udah. Iya. Calo wamil gitu. Dan salah satunya itu dia berarti pakai surat gitu ya Kak? Iya, kayak surat pernyataan, mungkin dia excuse-nya entah dia sakit atau apa kayak gitu. Jadi ya wajib militernya dihilangkan atau diringankan gitu. Jadi itu si Raffi Fix ya. Dan nah, kenapa ini jadi topik sensitif? Karena Raffi itu kan temenan sama Kai. Jadi itu diungkit-ungkit tuh. Maksudnya kayak ya biasalah fans kan suka mencari kesalahan. Ya, betul banget. Dibilang, ini gara-gara ini sama aja gini-gini. Padahal kan sebenarnya nggak gitu. Ini tuh sebenarnya kalau dilihat-lihat tuh nggak ada yang salah banget gitu. Cuman ya itu tadi kesalahpahaman gitu. Betul. Cuman ya aku bahagia banget sih Bang Kai maksudnya Abang Kai, Abang Jong In itu meredakan kekhawatiran fans itu dengan mengadakan fan meeting gratis loh kemarin. Iya, nonton dong. Oh iya kan kamu nonton sama aku kemarin di kantor. Bersama. Iya, nah jadi kemarin itu Kai udah ngadain fan meeting ya guys. Di mana sih? Di YouTube ya? Live YouTube. Ya di live YouTube-nya EXO gitu ya, mengobati lah ya keresahan dan maksudnya kayak melepas dia lah sebelum masuk ke camp militer gitu. Betul. Dia mau ketemu sama istri-istrinya lah. Istri tuh. Oh iya benar banget. Nah jadi ya itulah kurang lebih kalau yang soal Mas Kai ya. Karena ya sebenarnya itu tergantung ya, kembali lagi ke fans maksudnya kita sebagai fans itu nangkepnya kayak gimana. Kalau kamu berpikir positif ya stay positif, tapi kalau misalnya semua apa-apa mau bermasalahin itu semua dan semuanya tetap kena gitu. Betul. Kan SM salah, biro militer salah, Kai salah, semuanya trending salah. Tuh di Twitter tuh. Iya tuh langsung tuh seru, banyak yang sensi. Kita baca komen lu kali ya, Mbak Hanu lagi nih, EXO comeback kayak gimana tuh. Oh iya, katanya kan mereka udah sempat syuting musik video gitu-gitu ya, mungkin comebacknya tetap berjalan ya Mbak Hanwu, cuman ya bertujuh berarti ya. Iya, karena kan satu nggak ada Kai Wamil. Ya Kai Wamil, terus tuh kayak ya kali ini lagi-lagi tidak ada Bang Lei lagi ya, belum. Aduh ditunggu ya Abang Zhang Yixing.
kamu comeback lagi bersama, kita nunggu banget loh. Karena aku kan udah mengikuti EXO tuh dari zaman mereka debut ber-12. Jadi kayak, ya this family harus reuni lagi sebenarnya ya. Tapi yang bersembilan aja maksudnya. Iya. Kalau yang udah cabut ya susah udah ya, Say. susah. Iya. Dan yang nggak bisa sih, yang apalagi yang itu tuh, udah cukup. Iya. Oke, oh kita kurang bahas lagi sih yang bagian perbandingan wajib militernya zaman dulu zaman sekarang. Itu tadi kan Lebih udah. ke arah fans-fansnya kali ya. Iya, maksudnya kayak ini mungkin perbandingan bagaimana mereka menanggapi kali Iya, ya. betul. Apalagi nih Mbak Hadu nih, Super M gak comeback juga. Oh iya, Oh iya, ngomongin Super M nih. jangan diingetin dong. Kenapa? Aku Ada yang lebih galau. sedih loh dari ditinggal Wamil, kamu tahu nggak? Tahu. Apa tuh? Ditinggal sama membernya. Oh, kamu lagi sedih ya? Guys, Iya. Kak Ante sekarang lagi sedih, hibur dong gitu. Kamu kenapa? Iya, Kamu mau jadi aku kebetulan pacar aku katanya 23 ya di NCT itu. hibur? Oh iya. Sekarang sudah resmi menjadi 22. Oke, dan salah satunya member Super M juga ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya tuh apa namanya? Dalam 1 minggu ini banyak banget berita yang menggemparkan ya. Betul. Kayak Wamil dan hari ini juga dapat kabar sedih lagi ya. Lukas keluar dari NCT Dan dan Wavy. Wavy. Ya, tapi kayaknya dia masih stay di SM Kayaknya sih kalau sih melihat masih. dari statement dia. Karena hari ini SM tuh mengeluarkan statement kalau misalnya dia tuh kayak udah keluar, maksudnya bukan Ya, part dia cuman bilang dia keluar dari ya, part NCT ways, and ya dia udah Wavy. no longer members of NCT and Wavy. Tapi kalau dari suratnya dia nggak bilang keluar SM. Dan Dan dia akan melanjutkan aktivitasnya sebagai solo. Soalnya kalau misalnya dilihat, Lukas itu udah akan menjual tiket bubble-nya solo sendiri. Oh, wow. Kok kamu udah tahu aja? Tahu dong, aku update. Oke, baiklah. Jadi maksudnya, jadi bubble dia itu bakal dikeluarin dari NCT gitu. Iya. Jadi bubble-nya as Lukas As Wong Lukas. gitu. Oke. Iya. Kira-kira nih dia solo ngapain ya? Nyanyi kah? Rapper? Sebenarnya maksudnya kayak kalau melihat dari speciality-nya Lukas dulu di NCT dan Wavy itu kan dia sebenarnya lebih condongnya ke dia rapper. Dia rapper dan acting juga nggak sih? Udah pernah belum? Pernah kayaknya. Actingnya cuma di MV gitu. Iya. Cuman dia ada potensi lah kelihatannya gitu. Nah mungkin ya paling di pushnya untuk menjadi aktor atau Iya. variety show gitu. Dia Atau kan jago dia banget kan masuk ke variety ini, show. Apa? ke Instagram SM yang baru itu loh. Iya. Apa ya namanya? SM apa? Artis. Aktor. SM artis ya. Iya, kayaknya yang artis deh. Yang Gimana sih kamu katanya pink blood Iya, sorry. banget? Hari ini agak keruh ya Pink Blood. Oh iya. Soalnya lagi galau. Oh ya lagi galau ya. Pokoknya apapun keputusannya yang terbaik lah untuk NCT dan si Lukas ini. Dan Ya udah. semangat aja sih buat fans-fansnya. Ya, Lukas. karena walaupun despite mungkin ada isu dan masalah yang terjadi, cuman ya semoga yang terbaik lah untuk kedua belah pihak. Aduh, kok serius banget ya? Takut ya, Tiba-tiba serius deep banget nih omongannya nih. Ada tuh yang komen. Apa tuh? Hari ini Wendy COVID. Oh iya, Wendy COVID tuh kan, beneran Banyak SM tuh kayaknya lagi dikasih cobaan tuh. Iya, benar. Mm-mm. Lukas keluar. Dan kebetulan aku dengar juga kan Wendy Red Velvet kan bakal ke Indo Indonesia minggu depan ya. Iya, kalau sih ya minggu depan. Pokoknya tuh bulan inilah intinya kan. Iya. Dan itu pun Joy sebenarnya dari awal udah nggak ikut Udah karena nggak dia dia sakit, Kesehatan, alasan kesehatan betul. gitu kan. Nah terus tuh Wendy pula nih kena COVID. Misalnya kayak semoga cepat sembuh untuk Mbak Joy dan Mbak Wendy. Dan biar bisa Semoga- ke Indo Iya ya. bisa ke Indo karena ya kalau misalnya cuma 3 member Capek sih nyanyinya. Iya. Soalnya kayak jadi trio tuh. Iya, betul. Gimana nih Red Jadi Velvet? trio. Kayak Aespa ke Indo Kenapa? bulan Juni. oh iya, Aespa juga ke Indo guys bulan Juni. Tuh dicatat ya tanggal 24 Juni. Iya, jangan lupa nabung. Iya. Takutnya Jadi kalau kalian K-popers tapi kalau kalian pecinta musik tapi lebih ke arah K-popers ya udah kalau K-pop
nabunglah untuk yang dekat-dekat lu nonton aespa. Aespa. Tapi kalau kamu lebih ke Coldplay, karena tuh teman-teman kita tuh yang di ujung juga lagi galau antara Coldplay atau aespa Iya, gitu. betul. Ya, semoga Dua-duanya sih sebenarnya. Iya sih, ya buat apa gitu ya? Iya. Duit mah bisa dicari. Iya, konser kapan lagi Konser nggak kapan sih? lagi? Bener tuh. Bener. Nah, jadi untuk buat para pejuang cuan untuk menonton konser, semangat ya. Iya. Kalau Coldplay tuh minggu depan minggu masih ini deh. Enggak, maksudnya tiketingnya, Say. Tiketingnya Iya, tanggal minggu 19 kan depan. untuk general sales-nya dan Iya. ya gua nggak ngerti lah kalau pokoknya. yang pre-sale-nya itu 17-18 deh setahu aku. Dan venue-nya di GBK guys, kayak Blackpink kemarin. Waduh, Semangat tour-nya untuk aespa ya. dan Coldplay. Wah, aespa Jadi sih. Coldplay nih ngomongnya Oh nih. iya, aespa sih. Iya. Hall-nya. Oh iya, dan lagi-lagi nih aespa aku lihat tadi itu di poster officialnya Iya. itu yang dikeluarin sama promotor cuma pakai satu hall lagi. Satu hall lagi dan hanya 1 hari. Iya, jadi mohon untuk para fansnya semangat ya, karena ini cuma satu hall tapi semoga dapat semua Iya, amin. fans-fansnya. Maksudnya kayak sesuai dengan sasarannya, dapat yang benar-benar fans yang pengen menonton banget gitu. Iya, Nah, betul. kalau misalnya demand-nya tinggi ya silakan tambah hari, promotor tolong didengarkan Iya. itu fans-fans. Soalnya Atau mungkin bisa. minimal ditambah hall-nya gitu. Iya, Jadi 2 hall. Setuju. Jangan satu hall kecil. Iya, mungkin kita harus balik lagi ke Wamil kali ya. Iya, Balik lagi ke lah Wamil. Nah, minggu-minggu ini, nggak usah minggu ini deh. Maksudnya beberapa waktu ini kan ada beberapa Iya. idol yang Idol yang wamil. wamil. Kayak Tumbahan lu mengingatkan tuh Iya, ada Jin Jin Young, Young, GOT7 GOT7. wamil tuh kemarin. Berarti ini umurannya lebih muda atau seumuran dengan Aku Kai? lupa deh Jin Young. Bentar, aku nggak terlalu ikutin GOT7. Bentar, kita ceki dulu beliau Ceki ini. ya. Betul. Oh iya benar, seumuran. 94 juga sama kayak Kai. Oke. Jadi emang orang-orang emang idol dan Lagi. artis yang kelahiran 94 tuh emang udah harus banget. Waktu-waktunya Wamil ya. Tapi NCT Tail. belum ada ya beritanya. Ini adalah waktunya kita siapkan hati Oh iya, dan mental. Kita sebagai Hejo Pride, Hejo Pride. Hejo Pride ya. Ya, siapin hati lah ya. Iya, Tail ya. Tail. Siapa tahu Karena tiba-tiba Kai muncul. sudah kan, nah berarti nggak lama lagi Nggak nih. lama Karena lagi. kebetulan NCT ini punya member yang kelahiran lain 94 juga guys. Jadi ya Kai sudah, berarti habis ini pasti Ada Tail. Moontail ya. Iya. Ya, Abis comeback mungkin ya. ya mungkin habis comeback. Ya yang penting tahun inilah masuknya biar nggak nambah masalah ya. Nunda lagi tuh nanti kan dia jadi omongan. Trending Gitu. lagi di Trending Twitter. lagi tuh. Maksudnya kalau kita mah seneng-seneng aja ya ditunda gitu ke orang bias kita, Iya. kayak grup kisuan kita. Kalau yang lain tuh Takutnya dibanding-bandingin tuh kok belum hamil ya? iya. Kok idol gue udah idol lo Udah, idol lo belum. Iya. Nyalo nih. Aduh, serem Nyalo nih. Wah, banget. takut kan kalau ada omongan-omongan yang ya omongan miring kayak gitu, biasa lah. Ada yang nanya lagi aespa ke Indo kapan? Tadi 24. Tadi udah 24 Juni guys. Jadi Tapi untuk- siapkan tabungan dan Iya, war-nya nggak tahu ya. war ya. Tapi war itu tergantung keberuntungan sih. Iya, setuju sih. Kalau tanganmu wangi, kamu akan mendapatkan. Benar banget. Mau Itu. sekenceng apapun internet tuh, kalau emang kita nggak beruntung nggak bakal Iya. dapat sih. Benar banget. Cuman ngomongin aespa juga baru comeback kemarin. Pedes ya, Ya pedes. pedes. Emang ya kenapa ya SM itu lagi di era yang kayak makanan aja tuh yang dibahas tuh. Hot sauce lah, Hot sauce. candy tuh. NCT. Oh iya, bener juga. Spicy. Terus apa lagi? Aespa waktu itu apa? Apa? Lagi. Sweet. Sweet. Enggak, yang sebelumnya. Yang satu lagi. Salty and Oh, sweet. salty and sweet. Salty and sweet gitu kan. Kayak ada apa ya? Red Velvet juga tuh. Apa? Red flavor yang habis sebelumnya. iya. Ya. Jadi kayak beneran SM ini Mungkin suka rasa-rasa. inspirasi itu datang ketika mereka sedang makan bersama, Kak. Oh iya, kayak pedes nih, Aduh, pedes nih. Jadi judul lagu deh, spicy. spicy gitu. Tapi di spicy ini beneran spice banget sih. Iya. Ada MV-nya dari Aku suka banget sih MV-nya. ya, Karina Yujimin.
I love you. Be my wife. Semuanya cantik banget. Banget. Parah, kayak boneka. Ya. Oh iya, ngomongin lagi nih Wamil nih. Apa ya lagi tuh? Selain Jin Young Seven itu 2 minggu sebelumnya atau bulan kemarin gak sih? Banyak ya yang wamil. Iya, itu member BTS baru masuk juga. Oh, Babang J-Hope. Babang J-Hope, kesayangan aku, mana love-nya? Iya, baru masuk Babang Wamil juga. J-Hope juga wamil. Sorry. Ya. Babang J-Hope juga wamil. Iya, Wamil. Jadi emang waktunya 94 lah Iya, sih. benar. Kita itu kalau nggak salah Babang J-Hope kan baru awal tahun tadi ngeluarin dokumenter. Jadi abis kegiatan dia comeback dan kegiatan solo dia itu dia langsung wamil. Iya, gitu. betul. Sebenarnya banyak sih yang wamil, cuman kayak ya itu tadi, maksudnya aku melihat perbandingan bagaimana fangirl menanggapi para idolnya yang wamil gitu memang beda sih. Beda. Aku nggak bilang maksudnya ini hal yang buruk, enggak. Cuman karena aku merasakan dua hal yang berbeda di zaman yang sebelumnya dan sekarang. Kalau wamil itu mungkin karena emang idol wamil kalau zaman dulu tuh udah hilang aja gitu, jadi kita nggak kepikiran, mungkin sedihnya udah sekalian jadi di awal. Iya, lupa. Betul. Jadi kayak udah nggak sedih berlarut. Nah, terus tuh mungkin kalau yang sekarang ini kenapa agak ada rasa sedih gitu, karena ya diingetin terus. Jadi kayak wamil nih, masuk wamil nih, terus update lagi, guys, aku lagi ada di camp atau apa gitu, lah sedih lagi. Lagi. Nanti seminggu kemudian update lagi itu idolnya tuh. Jadi kita emang kalau sekarang konsepnya tarik ulur, Kak. Iya, bener banget. Iya kan? Kayak ya udah deh, wamil dulu ya guys, bye. Udah muncul lagi, nanti bye lagi, muncul lagi Iya, gitu. jadi tuh selalu diingatkan kalau misalnya ayang aku lagi jauh dan berjuang di kemiliteran gitu. Kalau dulu ya hilang. Siwon dulu Di ghosting Siwon wamil. Dia kalau Siwon itu wamilnya di kalau nggak salah di kayak pekerja sosial gitu sih. Jadi dia bukan di militer. Nah, jadi kayak ya tapi bedanya juga kalau misalnya kan sebenarnya tuh wamil itu ada 2 yang aku tahu ya, setahu aku ada 2 jenis gitu. Kamu bisa wamil di kemiliteran sama di sebagai pekerja sosial gitu kan. Jadi kayak pekerja sosial tuh kayak, tapi itu nggak milih sih Kak, setahu aku. Enggak, iya maksudnya itu tergantung tes kesehatan nggak sih? Iya, tergantung sama kemampuan kamu gitu kan. Nah, dulu kalau misalnya setahu aku kalau pekerja sosial itu dia lebih lama waktunya daripada yang di militer. Oh iya? Iya, lebih lamanya tuh ya enggak yang lama banget setahun 2 tahun enggak ya. Maksudnya kayak dia agak lebih waktunya lebih panjang dibandingkan yang di militer gitu. Mungkin karena ya itu tadi, karena kan mungkin yang di sebagai pekerja sosial itu nggak seberat yang di camp militer. Jadi ya di lebih lama gitu waktunya gitu. Karena agak lebih santuy dan kamu bisa pulang. Oh, bisa pulang? Iya, setahu aku bisa pulang karena pekerja sosial. Masa nggak nginep gitu? Enggak tahu sih. Tapi setiap pengalaman aku yang masih bisa pulang. Iya, kayak gitu. Terus tuh ngomongin masalah persyaratan wamil juga nih. Kalau dulu aku nggak tahu sih, maksudnya kayak bukan nggak tahu, karena kan kita bukan warga Korea ya, jadi yang kita taunya gitu. Dulu ada peraturan-peraturan di mana wamil itu ada bukan kategori sih, maksudnya kayak kamu diringankan untuk tidak mengambil wamil, tapi boleh sih sebenarnya mengambil, tapi untuk tidak itu ketika in case pertama kamu tulang punggung keluarga cowok gitu kan, tulang punggung keluarga, atau kamu anak satu-satunya, itu katanya dulu boleh kamu nggak ambil wamil gitu kan, karena ada keluarga yang harus kamu tanggung gitu. Iya, jadi ya kalau misalnya amit-amit jabang bayi ya say, kalau misalnya tuh dia lagi di camp militer ada apa-apa tuh, iya make sense kan? Iya, berbahaya ya. Iya, berbahaya. Terus siapa tuh keluarganya yang nanggung? Siapa? Iya, yang ditinggalin tuh kayak ya beban banget gitu kan. Tapi ya Kak, ada juga yang bisa nggak ikut wamil berdasarkan rekomendasi dari Menteri Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata. Aduh, berat apa tuh? Karena misalnya atlet profesional yang sudah memenangkan penghargaan global. Oke. Atau musisi klasik terlatih yang udah bawa gengsi ke tanah air gitu. Jadi orang-orang yang mungkin emang udah bawa
impactnya besar untuk Besar untuk Korea negara. Selatan gitu. Betul. Oh, jadi hitungannya kayak pahlawan gitu ya, kayak bukan pahlawan sih, Bukan lebih pahlawan sih. lebih ke kayak public figure yang impactnya berdampak besar banget untuk negara Iya. gitu. Oh, udah mengharumkan nama bangsa. Nah, itu. Susah banget nih nyebutnya. Ya kalau mungkin yang udah mengharumkan nama bangsa gitu kan, kayak ya atlet, bener sih atlet. Iya, Terus tuh, atlet, musisi-musisi yang emang udah bawa hasil yang besar banget buat Korea Selatan. Dia bisa nggak wamil? Oke. Mungkin lebih ke bisa nggak wamil tuh kalau mau ambil boleh, kalau tapi kalau enggak juga ya udah nggak nggak apa-apa, apa-apa. diringankan kayak gitu. Diringankan. Oke, karena Dikasih dia pilihan. iya, jadi kayak ya itulah sejenis benefit gitu untuk mereka gitu. Betul. Oh, wow. Tuh kamu ngelakuin apa buat negara lu, Ti? Biar nggak wajib militer nih, seandainya kalau Indonesia nih apa namanya? Ada wajib militer. Kamu akan melakukan apa tuh untuk mengharumkan nama bangsa tuh? Aku ikut aja deh wajib militer. Oh iya, kamu akan memilih tetap wajib Iya. militer karena kamu tidak punya prestasi maksudnya. Betul. Oke, baiklah. Gak apa-apa sih. Coba tuh kalau di Indonesia punya itu ya, wajib militer. Wow. Tapi itu ngomongin kenapa di Indonesia, kenapa di Korea Selatan dan beberapa negara itu ada wajib militer. Nah, jadi ternyata kenapa di Korea Selatan khususnya itu ada wajib militer karena emang ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Misalnya nih, kan kita tahu ya Korea Selatan kan berkonflik dengan tetangga yang so-called saudara. Itu Korea Utara ya. Betul. Nah, jadi tuh mereka harus mempersiapkan diri gitu. Karena kan emang maksudnya kayak dibandingkan Indonesia yang warganya 500-600 juta jiwa, itu banyak kan lebih sedikit kan. Jadi mereka itu harus menyiapkan warga-warganya untuk menghadapi keadaan-keadaan darurat yang memang tidak diinginkan. Iya, misalnya apa? Ada nggak Kak baru-baru ini misalnya kayak ngapain gitu Korea Utara yang membuat genting nih? Nggak ada sih. Oh, nggak ada ya? Mainan aja dia. Apa tuh? Kok mainan? Iya kan dia suka apa? Mainan rudal. Lain ya, mainnya rudal loh di mainan ya. Jadi harus tetap siap sedia kapanpun, dimanapun dibutuhkan gitu. Boleh ikutan nggak? Oh nggak, takut. Mainnya rudal loh. Wow. Iya, lain ya mainannya. Korea Selatan ini dia waspada banget. Iya, padahal cuma main loh. Iya. Tapi serem kan? Iya, serem mainannya. Iya. Takut nih mainannya, misalnya kalau kita kan main tuh suka jatuh gitu kan. Kalau rudal kan takut ya. Gimana jatuh gitu kan. Iya. Benar. Wassalam tuh. Waalaikumsalam. Serem banget. Iya, serem banget. Nah, jadi tuh beberapa negara juga ya yang ada wajib militer mungkin ya seperti itu. Maksudnya kayak ada kebutuhan-kebutuhan yang emang harus banget disiapkan gitu kan. Sewaktu-waktu ada gimana itu? Darurat gitu kan. Kalau Indonesia ya Indonesia itu kenapa nggak ada wajib militer ya Kak? Menurut aku karena emang udah banyak banget warga Indonesia yang pengen jadi tentara. Jadi maksudnya personilnya udah banyak gitu iya, kan sendirinya. Kayak tanpa perlu ada kewajiban tuh banyak banget warga Indonesia yang emang pengen punya profesi. Iya. Jadi tentara. Jadi emang sebenarnya ya tapi kita sebagai warga juga harus maksudnya kayak mempersiapkan juga bela negara juga. Iya. Cuman emang ada kebutuhan-kebutuhan yang udah terpenuhi kalau di Indonesia ya. Iya, emang, betul. Maksudnya kayak tentara itu udah sebuah profesi. Iya. Gitu saja ya udah. Sehun juga nggak lama lagi nyusul Kai sama-sama 94. Oh iya, bener banget. Sehun kan juga 94 lain ya. Mungkin Kai dulu, jadi nggak tiba-tiba gitu semua langsung Kai dan Sehun akan wamil. Wah itu sedihnya double. Turnya gimana? Iya. Ya walaupun kita tahu Sehun juga tahun ini, tapi ya mungkin promosi dulu lah. Dan mungkin juga SM tidak mau membuat gebrakan yang sangat tapi siapa tahu tiba-tiba dua-duanya wamil gitu. Nggak ada yang kaget tahu. fansnya. Nggak ada yang tahu tapi kan. Oh ya juga sih. Kita tunggu aja kabarnya. Tapi mungkin si Sehun juga masih ada tuh jadwal yang belum terselesaikan. Jadi ya dia selesaiin dulu jadwalnya mungkin ya. Itu baru nyusul abangnya gitu. Ih lucu banget ya. Wamil berdua. Kiowo. Mereka kan itu Magnelane-nya EXO. Iya, Ade Sehun nggak akan sendirian. Iya. Karena ada Abang Kai di situ. Nggak abang si Cinggu sih sebenarnya. Karena iya sih, sama ya. Ya tapi abangnya cuman beda bulan gitu. Beda bulan.
Ya nggak apa-apa lah. Mbak Hanu katanya pengen halo Apa? Dek tuh. Pengen halo Dek. Mbak Hanu nggak nyari di sini Mbak Hanu. Iya, di sini nggak ada halo Dek Mbak Ya, Hanu. Adanya Apa? halo Bang. Halo Bang karena kita Halo, Bang. cewek nih. Iya. Gitu. Ya, misalnya nih, kalau tiba-tiba, nah kan dibahas tadi kan, kita bahas kalau misalnya wamil itu kapan aja asalkan udah umur legal. Misal nih, Kak Anti, aku nanya nih, misal nih kayak Wah, takut kita ya, berandai-andai. ada Kamu takut nggak? pertanyaannya. Ya. Seminggu lagi nih kan NCT Dream nih lagi encore di Seoul tanggal 3 Juni. Iya, 2-3 Juni. Iya. Kan? Nah, seandainya habis konser nih, biasmu wamil. Tuh, Jamin pengumuman tuh, dia akan wamil tuh. Apa yang akan kamu lakukan? Mendoakan sih. Apa? Bohong banget mendoakan. Alah, sok kuat. Aku tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi bener nggak kuat. Tapi nggak apa sih, maksudnya kalau misalnya ya. Semakin cepat semakin baik sih tahun menurut 2000. aku. Iya, karena banyak banget loh kayak idol-idol yang masuk wamil tuh lebih cepat dari yang seharusnya. Bukan lebih cepat dari yang seharusnya, tapi Dia mengambil kan awal ya. Iya, biasanya iya idol ini kan kalau udah hampir Abis waktunya udah di iya, ujung baru dia masuk. benar banget karena ya udah mungkin ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan gitu kan. Betul. Cuman termasuk member EXO juga yang apa agak cepet nih masuk wamil. Dio. Oh iya Dio benar. EXO. Iya, dia di umur berapa ya? Si Kalau nggak Kyung. salah. Iya, si Cimol itu, Kyungsu. Sampai sekarang dia nyaman ya dengan rambut cepaknya. Udah ada. Oh ya udah mulai tumbuh. Gimana sih mbaknya? Sorry. Tapi emang dia beberapa bulan dan beberapa tahunnya nggak beberapa tahun sih, maksudnya beberapa bulan ke depannya mempertahankan rambutnya Iya yang sangat kan, cimol yang makanya gemes. dia nyaman. Itu sih. Jadi tuh dia wamil kalau nggak salah di umur berapa ya? Bentar, coba kita searching dulu. Setahu aku dia tuh kayak awal ya. iya agak lebih awal, nggak awal banget, cuman Tapi ya lumayan lah Iya. pertengahan mungkin pertengahan. Dio wamil tahun berapa? Searching dulu ya guys. Iya, searching dulu. Soalnya setahu aku lumayan menggemparkan juga ini Dio karena kayak kok tiba-tiba banget bang. Tuh 1 Juli 2019. Ya berapa sih? Bentar, 2019 ya. 2019 kurang 1993. Tuh di umur 26 tahun. Jadi ya lebih awal 2 tahun dari ya umur ujung. benar banget. Jadi makanya itu kan kayak orang nggak expect kan kayak harus setahu aku juga kan lebih duluan Dio kan daripada Baekhyun EXO wamilnya. Terus kayak sama Suho juga nggak sih lebih duluan? Nggak tahu. Nggak lebih Pokoknya EXO tuh barengan nggak sih dia masuknya? Iya intinya tuh tapi Dio tuh duluan lebih duluan dari abang-abangnya gitu kan. Jadi kayak kita nggak expect banget Dio bakal duluan gitu. Nah jadi ternyata mungkin ya dia cepet wamil biar nanti enak gitu. Iya, berkegiatan tuh juga gak kepikiran lagi tuh. bener. Waduh masih ada utang wamil nih gue gitu. Ntar kayak mereka lagi sibuk-sibuknya terus Karena kebetulan wamil. Dio waktu itu lagi dia kan seorang rising actor kan. Jadi Iya, emang lagi bener. banyak kegiatan acting gitu kan. Iya. Jadi dia juga harus menyeimbangkan dia sebagai idol juga gitu. Jadi ya gue wamil duluan deh biar wamil kedepannya gampang. biar lega tuh gue gak ada Betul. utang lagi gitu. Cuman ya kembali lagi ke kebijakan agensi dan kemauan ya artisnya juga Iya, sih. Mungkin kemauan pribadi mereka sih. bukan mereka tuh menunda-nunda tuh nggak mau, ngerti sih. Bukannya nggak mau, bukannya menyepelekan kewajiban, cuman emang ya kan artis ya Iya. banyak kontrak. Mungkin ya udah tantangan kontrak. Nggak bisa dibatalin, Iya, nggak bisa rugi dibatalin. ke dia dong. Jadi ya kebanyakan emang kan artis Korea ini ngambil tuh emang bener-bener di waktu yang di Emang masa mereka akhirnya kosong, betul. gitu. Jadi kayak ya begitulah seperti yang sudah-sudah dan termasuk si Babang Jongin aka Kai ya. Jadi Babang Join yang baru naik sepeda ya tadi. iya. Sambil megang-megang kepalanya, aku lihat videonya lucu banget. Iya, itu update di mana sih? Aku nggak update deh. Di mana tuh update-nya? Dia update di Bubble kah atau Enggak. apa? Yang videoin sih fansnya yang ketemu di jalan. Ya ampun, dia habis
botak pelontos gitu dia jalan gitu. Iya, dia naik sepeda. Kayak yang waktu pertama kali diumumin dia jalan beli HP baru. Lucu banget. Terus dia kayak apa namanya dengan rambut cepak gitu keliling naik sepeda. Dan dipegang terus rambutnya kayak mungkin dingin ya baru pertama kali. Soalnya langsung adem gitu ya kayak aduh gitu. Enak ya ternyata pelontosan begini cepak gitu kayak angin tuh langsung masuk udara gitu ke rambut kayaknya gue. Dia kedinginan mungkin jadi dia pegang terus. Iya, Korea kan lagi spring ya kalau nggak salah. Udah mau peralihan musim panas juga nggak sih? Jadi kayak udah tapi mulai hujan ya, banyak hujan menurut pacar aku si BMKG Najemin ini. Oh ya. Dia BMKG Korea. Oh, dia bilang hujan. Padahal harusnya udah mulai mau musim panas loh ini, udah mau masuki summer karena kan Mei mau ke Juni Agustus gitu. Betul. Oh, malah justru iya, beberapa kali bubble-nya Najemin tuh nyuruh kita bawa payung karena mau hujan. Perhatian sekali. Iya dong. Bayangin tuh di Jaemin kan selalu ngabarin fansnya tuh yang kayak kalian jangan lupa bawa payung ya gitu, jangan sakit. Iya, jangan lupa makan. Tuh kalau misalnya masuk wajib militer tuh kagak ada tuh bubble-bubblean tuh. Jadi kita nggak perlu bawa payung, nggak perlu makan, sakit aja nggak apa-apa. Nggak ada yang ngingetin. Nggak boleh gitu. Jadi intinya guys, wamil itu bukan satu hal yang menyeramkan, bukan menyeramkan sih, bukan satu hal yang menyedihkan, yang membuat kamu tidak akan mendapatkan update apapun. Atau lemas. Selalu aja. Emang awalnya menyedihkan. Iya, awalnya sih kejer sih kayaknya. Iya kayak, ya ampun guys aku ya gitu kan. kan. Nggak bisa lihat lagi, kangen. Pasti kan mikir gitu kan. Tapi percayalah guys, wamil zaman dahulu kala ya, nggak dahulu kala sih. Ya beberapa tahun yang lalu lah. Di beberapa tahun sebelumnya dan sekarang tuh udah beda banget. Sekarang udah enak bisa update, ada fan cafe-nya. Iya. Terus kadang masih update Instagram loh. Oh iya, masih banget update Instagram. Aku ingat banget itu salah satu idol kalau nggak salah itu Han Seung-woo, Victon. Masih Victon nggak? Iya pokoknya dia member Victon. Takut tiba-tiba ada yang komen. Iya, kau udah enggak lagi misalnya atau sorry ya guys aku lupa. Nah itu Han Seung-woo tuh pernah beberapa kali update. Terus tuh Kibum, Ki Shiny pernah update juga dia disamperin sama Boa, sama Taeyeon. Iya, jadi kayak mereka piknik gitu kan. Jadi satu lagi juga kalau misalnya idol wamil itu bisa dikunjungin gitu kan kayak jadi tuh ada tempat ya udahlah kayak taman gitu kamu bisa piknik gitu sama yang datengin kamu lah teman-teman gitu. keluarga. Jadi kalau masalah itu Boa sama Taeyeon pernah nyamperin Ki Shiny ya buat bawain bekal makanan nih buat adek gue gitu kan. Ih, lu gimana kabarnya wamil? Dilus-lus ya, dilus-lus, dipupuk. Botak. Lucu banget kayak gitu. Nah, jadi dia juga sempat update karena aku kan nge-follow Ki Shiny juga kan, misalkan dia bias aku di Shiny juga, jadi aku up to date juga soal dia. Jadi sebenarnya kemarin juga baru-baru ini Babang J-Hope juga update tuh. Iya, dia lagi makan gak sih? Lihat. Pokoknya tuh ada foto di mana dia kayak lagi di kantinnya gitu, dia makan tuh bareng-bareng sama teman-teman militer yang lain gitu. Jadi sekarang tuh tenang aja guys, maksudnya kayak semini-minimnya informasi tetap ada dibandingkan zaman dahulu. Betul. Siwon cuman pekerja sosial, bukan cuman, maksudnya kayak dia bukan sosial. Yang kayak militer. Iya, kayak militer yang ketat banget, yang minim informasi itu aja kagak update tuh. Atau mungkin tergantung pribadinya. Oh ya sih, mungkin Bang Siwon pada saat itu agak males gitu. Udahlah sekalian aja gue 2 tahun gitu. Iya mungkin ya. Iya, karena ya itu tadi sih perbedaannya mungkin sekarang kan fansnya juga, maksudnya K-pop itu juga sekarang udah makin besar ya sih. Makin besar banget. Jadi itu sebuah update itu kayaknya udah penting banget gitu kan. Karena kalau dulu mungkin kita fansnya yang kayak ya udahlah selalu aja gitu kan, kayak gak update juga gak apa-apa, lu gue nyari bias lain. Iya masih ada yang lain yang baru. Iya, kalau sekarang itu ya harus update juga, takutnya tuh kayak mana nih bias gue nih, kok hilang apa aku harus mencari cabang lain, apakah ada yang terjadi gitu kan. Kalau sekarang kan kita harus update, hilang bentar khawatir. Betul banget. Tetap dengan prinsip kita perkuat pusat, perbanyak cabang. Nah itu tuh prinsip K-popers. Setiap K-popers itu harus mempunyai prinsip perkuat pusat, perbanyak cabang. Jadi pusat kamu itu
diperkuat. Jadi mind bias kamu, misalnya kamu suka Jaemin, nah perkuatlah pusatnya, sayanglah tuh dengan Jaemin, tapi itu dengan memperbanyak cabang, kayak misalnya nambah Sok Matthew gitu. Sok Matthew, Lee Hae-chan. Oh iya, begitu kan. Aku juga begitu, perkuat pusat-pusat. Aku Jeno dan Renjun tuh, tapi perbanyak cabang kayak Song Hanbin dan Zhang Hao gitu misalnya ya. If you know what I mean. Banyak ya? Banyak, aduh banyak banget. Kan itu tadi, perkuat pusat, perbanyak cabang. Kalian tuh K-popers harus punya prinsip seperti itu, Itu guys. baru disebut 2 ya guys cabangnya. Belum lagi cabang-cabang grup lain tuh. Ini yang lagi jangan disebut, kayaknya waktunya nggak cukup kalau kita sebut. Iya, nanti sampai closing sampai jam 9 sampai besok pagi belum kelar selesai gitu. KM Countdown minggu depan siapa yang datang ya? Hah? Siapa? Aku kebetulan ya, maksudnya kayak aku pribadi tuh gak terlalu ngikutin live music show sih. Aku nonton kalau ada bias grup kita ya. Comeback. Iya, dan itu pun nontonnya yang bagian udah, dia aja. Iya, bagian dia aja dan gak nonton live. Maksudnya kayak yang udah diupload di di channel YouTube-nya aja. Misalnya kalau MK ya udah yang di channel Mnet K-pop aja. Iya, atau yang di Music Bank gitu, yang di KBS-nya atau gimana gitu. Dan berita-berita siapa yang menang itu biasanya menunggu aja sih muncul di TL. Karena kita semua memfollow portal berita nomor 1 di Indonesia K-pop adalah Kopamax. Jangan lupa follow Kopamax guys untuk tahu berita-berita tentang idol kalian, itu up to date banget. Bukan cuma tentang K-pop tapi tentang Hallyu lah intinya tuh, mau drama lah, update apa lah, pokoknya semua. Follow. Aktor lah ya kan. Iya, pokoknya semua apapun tentang Korea lah intinya gitu. Semua ada di Kopamax guys. Bagus ya promosinya? Bagus dong. Kita harus memanfaatkan free promo ini. Baiklah, Kopamax. Gitu. Tuh, Mbak Hanu dengan semangat Kopamax. Apa tuh? Pakai emot apa tuh? Iya, nggak kebaca Mbak Hanu. Iya, jangan lupa ya guys. Ada di semua platform guys, di Instagram dan di Twitter ada, di YouTube juga ada, di TikTok jangan lupa. Ya gitu, kalau mau tahu updatean gitu website. Iya, websitenya juga. Nah, gitu. Ya, kalau misalnya bahas Wamil nih, ya antara sedih nggak sedih sih. Tuh, cuman ya udah sih. Nah, kalau ngomongin apa namanya itu idol-idol yang Wamil ini juga ya mungkin butuh beberapa tahun untuk mereka reunite lagi sebagai full member gitu. Betul. Kan. Nah, jadi untuk kalian ya yang membernya sudah mulai Wamil gitu, apapun grupnya, ya semoga kalian kuat menunggu, nggak maksudnya ya pasti kuat sih maksudnya, tapi untuk menunggu full membernya lagi, karena kan di satu grup itu pasti beda-beda kan. Iya. Ada lebih, maksudnya kayak umurnya beda-beda, ada yang ini, ada yang duluan Wamil gitu. Kamu biasnya NCT Dream. Iya. Itu dia barengan. Iya, barengan karena yang bertiga. Wamil cuman 4 orang. Jadi 3-nya karena dia foreigner nggak perlu Wamil gitu. Dan 3-nya itu tahun 2000. Iya, jadi mereka bisa barengan gitu. Jadi intinya pesan moralnya, kalau misalnya tidak mau sedih ditinggal Wamil, ya punyalah bias yang bukan orang Korea. Betul. Iya, misalnya kayak ya yang biasnya idol K-pop tapi dia Chinese, atau yang Japanese, atau yang Kanada, atau yang Indonesia, gitu kan. Betul. Jadi nggak perlu mikir-mikir, aduh sedih banget nanti aku gimana tinggal Wamil gitu. Betul. Ya, nggak kerasa nggak sih Kak udah 1 jam membahas perwamilan, perwajib militeran ini. Panjang udah. Ya. Tadi kita bahas apa aja? Sejarahnya udah, perbedaannya sama yang sekarang udah. Siapa aja yang Wamil? Udah. Terus apa lagi ya? Perbandingan fans-fansnya juga udah ya kan? Iya gitu. Terus bahas tuh kesalahpahaman INC Kai sama Biro Militer. Udah. Bahkan kalian dapat informasi Kai habis naik sepeda muter-muter juga udah. Lucu banget sih kalau misalnya bayangin kalau Kai abis potong rambut tuh jalan-jalan tuh di pikiran kita. Iya, dia naik sepeda lagi, lucu banget. Keren. Iya, jadi ya itu tadi sih kurang lebihnya untuk membahas tentang Wamilan ini. Semoga
ya maksudnya walaupun kita tidak membahas yang sedetail itu, tapi semoga memberikan sedikit knowledge dan gambaran lah untuk teman-teman Kopamx dan Sobat Langit Musik Sobat ya. Langit Musik, Untuk maksudnya kayak sebenarnya nggak sesedih itu ditinggal wamil. It's okay, itu cuma 2 tahun kok guys, nggak apa-apa. Dan dia cuma melaksanakan kewajibannya. Iya bener banget. Nah, oke, udah di penghujung banget nih, udah mepet banget nih kayaknya, udah disuruh closing tuh. Ada tulisannya gede banget. Tuh, udah. Jadi jangan lupa ya, kita ingetin dulu untuk Sobat Langit Musik dan Kopamx, Kopacinggu. Sampai lupa nih. Nah, jangan lupa ya guys, kalau mau lihat siapa suara-suara di balik suara seksi ini, download lah Maxstream biar kalian bisa melihat wajah kita semua yang ada di depan gerbang. Ya itulah pokoknya. Dan jangan lupa juga saksikan dengarkan kita ya setiap hari Rabu jam 7 Cupi Pop. Cuap-cuap Rumpi K-pop. Akhir kata, we bring Korea to you. Bye bye. Bye bye.